tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, mengasihi-Mu, biar mata kami terus tertuju kepadamu. Sebab kami percaya ya Tuhan,
setiap hati kami, pikiran kami, perkataan kami di dalam kasih-Mu, di dalam hadirat-Mu. Yesus, kami sembah. Kami mau terus biar Engkau yang memimpin setiap kami, ya Tuhan. Nyatakan jalan-Mu bagi setiap kami, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Oh ya darana bayoshi, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku ingin menyenangkan Engkau. Ini hati kami, Tuhan. Pakailah kami, ini hidup kami, Yesus. Yesus, ubah hati kami Tuhan, seperti hati-Mu. Yuk nyatain isi hati hari pagi ini. Kirala barala masyanina namas kirala barala 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 masyanina namas kirala barala masyanina namasyanina namas kirala barala 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 kirala barala 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 barala. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Yuk nyatain dalam hatimu pujian ini sekali lagi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
menyenangkan hatimu. Shalom saudara. Saya percaya ketika kita boleh dekat sama Tuhan, boleh menikmati hadirat Tuhan setiap pagi, bahkan setiap saat ketika kita nyembah Tuhan, saya terlalu percaya bahwa sifat-sifat Tuhan itu nempel di kita. Sifat yang seperti apa sih? Sifat kasih, sifat kemurahannya Tuhan itu nempel pasti di kita. Kadang kita setiap bangun pagi kita ngerasa khawatir bahwa hari ini bakal terjadi apa. Mungkin ada yang berpikir bahwa hari ini saya bakal makan apa ya? Atau mungkin berpikir hari ini apa yang bisa saya lakukan. Tapi saudara, bahwa ketika kita ngeletakin dasar iman kita ke Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu beracara dalam setiap perkataan, pikiran, bahkan perbuatan. Pagi hari ini saya ingin sama-sama kita belajar mengenai berpikir yang benar. Yuk saudara, boleh kita baca di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkataan yang di atas, bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ternyata di ayat ini ada dua hal yang dapat kita tangkap, bahwa ada cara kita berpikir secara Kristus dan berpikir menurut cara dunia. Berpikir secara Kristus itu adalah berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Berpikir secara dunia pastinya di luar dari firman Tuhan. Nah, kita mau coba sama-sama untuk bisa belajar bahwa apa sih sebenarnya pikiran yang benar itu. Di Filipi 4 ayat 8 dikatakan bahwa jadilah akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi sebenarnya pikiran yang baik itu justru malah Tuhan sudah katakan dalam firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8, bahwa sebenarnya pikiran-pikiran kita akan mempengaruhi apa yang kita perbuat hari-hari. Nah, bagaimana sih kita memiliki pikiran yang positif? Saya tangkap bahwa ada 3 hal yang boleh kita juga sama-sama belajar. Bahwa yang pertama adalah ketika kita memiliki pikiran positif, yaitu pertama harus taat sama firman Tuhan. Dengan cara seperti apa sih? Yaitu adalah membaca firman Tuhan. Kita punya komit untuk setiap hari, gimana caranya kita punya komitmen untuk baca firman Tuhan. Yang kedua adalah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui apa saudara? Yang kita lakukan pagi ini adalah dengan saat teduh. Tapi bukan hanya saat teduh saja. Justru malah penyembahan itu harus dilakukan setiap saat. Saat kita di kendaraan, saat kita di pekerjaan kita, bahkan saat kita sedang melakukan aktivitas kita. Itulah penyembahan yang ngebuat kita makin dekat sama Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengontrol hidup kita luar biasa. Yang ketiga adalah memiliki komunitas yang membangun. Salah satunya melalui KUL. Kenapa saudara? Karena komunitas yang baik itu membuat kita terjaga dari hal-hal yang buruk. Saya ingat ketika saya ada di lingkungan Depmus, dan sampai hari ini bahwa Tuhan panggil saya sebagai imam musik. Saya melihat bahwa komunitas musik saya terus membangun saya untuk boleh saya tetap fokus sama Tuhan. Kadang-kadang setelah saya ngerasa saya kurang baik, ternyata ada pemimpin saya sharing dan menguatkan saya. Dan ini membuat pikiran saya menjadi pikiran yang
sesuai dengan apa yang Kristus inginkan. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa sebenarnya ketika kita nempel sama Tuhan, firman-firman Tuhan itu juga nempel di hidup kita loh. Sehingga apa yang kita pikirkan itu menjadi berkat bagi diri kita sendiri bahkan orang lain. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan pemikiran yang salah atau pemikiran secara dunia? Yuk kita buka di Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Ternyata pikiran itu asalnya dari hati, mau pikiran jahat maupun pikiran baik. Sebab itu maka kita harus tahu bahwa ketika kita berpikiran buruk dan sehingga tindakan kita menjadi buruk, berarti ada sesuatu yang salah sama hati kita. Nah, ketika kita memiliki pemikiran buruk, apa sih yang keluar? Kata-kata kutuk. Wah, ini yang sering muncul. Yang kedua adalah pikiran negatif ke orang lain. Misal orang lain punya apa, kita berpikiran buruk, wah berarti dia ini nih, begini. Nah, mulai pikiran itu muncul. Yang ketiga adalah iri hati. Iri hati ketika kita nggak puas orang lain diberkati. Nah, pikiran itu akhirnya muncul. Ada lagi juga gosip. Nah, ini sebenarnya pikiran yang keluar dari hati akhirnya dikeluarkan melalui satu tindakan, itu namanya gosip. Saya pernah bercerita tentang masalah saya, kedua orang yang berbeda, ternyata responnya juga justru malah berbeda. Ada yang justru malah menguatkan, ada yang justru malah membakar emosi saya. Nah, ini kan berarti artinya segala sesuatu itu asalnya dari pikiran yang akhirnya keluar jadi tindakan. Nah, ada lagi sebenarnya pemikiran yang kurang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah khawatir. Ketika kita khawatir, berarti otomatis kita jadi orang yang nggak ngandelin Tuhan. Ketika kita orang yang nggak ngandelin Tuhan, kita jadi orang yang ngandelin diri sendiri. So, saudara, bahwa hari-hari ini adalah hari di mana kita dituntut untuk boleh dekat sama Tuhan. Karena cuman karena Tuhan kita boleh memiliki pikiran yang bersih, pikiran yang sesuai sama firman Tuhan, sehingga tindakan kita, bahkan keputusan kita buat melakukan sesuatu itu sesuai dengan firman Tuhan. Untuk menutup, saya memiliki satu kesaksian bahwa ketika saya melamar di satu perusahaan, saat itu saya takut banget. Kenapa? Karena saya pikir bahwa saat itu saya gak akan diterima dengan kemampuan saya yang terbatas. Pikiran itu mulai keluar. Pikiran yang saya pikir, wah kayak nggak mungkin lah, saya nggak mungkin. Tapi waktu itu orang tua saya bilang, "Mas, serahin sama Tuhan." Nah, setelah saya serahin sama Tuhan, ternyata ada damai sejahtera. Dan saya coba bilang gini, "Tuhan, kalaupun saya nggak dapat pekerjaan itu, nggak apa-apa. Kalau misal saya dapat pekerjaan itu, puji Tuhan." Dan yang terjadi ketika pikiran itu menguasai saya, dan ternyata Tuhan akhirnya bicara di hati kecil saya bahwa, "Zev, pekerjaan itu punya kamu." Dan puji Tuhan akhirnya pekerjaan itu menjadi bagian saya yang selalu kerjakan. Saya percaya bahwa hari-hari ini hari-hari yang gak mudah untuk kita boleh berjalan. Tapi boleh gak kita sama-sama menentukan hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kita jadi berkat dan kita bisa melewati hari-hari bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kau mengajarkan setiap dari kami Tuhan, mengajarkan untuk boleh kami berpikir Tuhan secara benar sesuai dengan firman-Mu. Biarlah juga hati kami Tuhan boleh Engkau ubah Tuhan, sehingga Tuhan apa yang keluar dari hati kami Tuhan Yesus semua karena kasih-Mu Tuhan yang boleh mengalir Tuhan Yesus. Kami mau jadi berkat Tuhan Yesus hari-hari ini. Kami mau Tuhan jadi orang-orang yang juga boleh memiliki hati melayani Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikanlah firman-Mu pagi ini Tuhan. Biar Engkau yang terus Tuhan pimpin kami hari-hari kami Tuhan Yesus. Biar hari-hari kami Tuhan dipenuhi dengan kemurahan-Mu, bahkan damai sejahtera yang kami lakukan semua seizin oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak.
menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah